Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di perjumpaan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini para pemirsa dalam keadaan baik dan sehat. Dan tentunya kita bisa mengawali kegiatan pagi hari ini dengan mendengarkan kajian Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat indah, yaitu hidup harus memilih. Tentunya akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni. Beliau sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang bagus ya Ustadz ya, hidup harus memilih. Dan tentunya para pemirsa juga kami undang untuk berinteraksi di kesempatan pagi hari ini. Bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Sebelum kita buka kesempatannya untuk Anda, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dan mukadimahnya dari Ustadz Profesor Amir Husni. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudaraku, para pemirsa TV dan pendengar radio yang berbahagia rahmatullah, tidak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah juga tidak pernah henti-hentinya senantiasa memberikan kita, mencurahkan, menggelontorkan nikmat pada kita semua. Allah selalu memberikan pada kita nikmat, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Maka dengan menyadari bahwa kita mendapatkan nikmat Allah, itulah bagaimana Ibnu Abbas katakan menjadi salah satu kunci, menjadi kunci surga dunia ini. Ya. Kalau kita punya hati yang senantiasa bersyukur, kita bersyukur tentunya karena merasa mendapat nikmat Allah SWT tadi. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia rahmatullah, dalam hidup ini ya kita perlu menyadari ya Allah itu tidak pernah memaksa kita gitu ya. Jangan sampai semacam ada keterpaksaan gitu ya. Maka termasuk dalam beragama pun kita juga tidak dipaksa oleh Allah ya. Dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Allahu samiun alim. Bahwa dalam beragama pun ya, kita memilih agama Islam ini pun itu tidak Allah tidak memaksa ya. Allah tidak memaksa. Nah, begitu kita memilih Islam, tentunya di sana pun Allah juga masih memberikan semacam pilihan ya. Pilihan. Dalam surat Al-Kahfi misalnya ya, Al-Kahfi ayat 29, Allah juga berfirman ya, Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidz-dhalimina nara ahata bihim suratiquha
Wa yastaghitsu yughotsu bima ingkal muhli yasbil wujuh. Bisa syarab wa sa'at murtafaqo. Katakanlah yang namanya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Barang siapa yang beriman silahkan beriman, dan barang siapa yang mau kafir juga silahkan kafir. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Inna a'tadna lidzolimina naro. Allah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Ahadu bihim suratikuha. Yang di dalamnya neraka itu sangat bergejolak. Wa yastaghitsu yughotsu bima ingkal muhyi yasul. Kalau dia minta minum, maka akan diberi minum yang dari besi yang mendidih, ya. Jadi cairan besi yang mendidih. Itulah kalau seseorang itu memilih, ya, tadi suruh beriman tidak beriman, tapi kalau dia mau kafir juga silahkan, tapi dengan konsekuensi tadi. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia Allah, dari situ dari dua ayat tadi, ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam hidup ini kita hakikatnya harus memilih. Ya. Kalau kita tidak memilih, hakikatnya menjatuhkan pilihan yang terjelek. Ya. Menjatuhkan pilihan terjelek. Ya. Kalau dari tadi ya, Allah itu memberikan pada kita pilihan. Ya. Faman sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakur. Kalau mau beriman, silakan beriman. Kalau mau kafir, silakan kafir. Maka di sini Allah memberikan kita suruh memilih satu di antara dua. Ya. Satu di antara dua. Nah, ada orang yang mungkin ya suruh beriman tidak mau suruh kafir, nilai kafir enggak, tapi juga tidak beriman gitu ya. Berarti kan tidak seolah tidak memilih satu di antara dua itu. Nah, orang yang tidak memilih dari dua pilihan yang Allah berikan itu, ya, ya hakikatnya dia juga menjatuhkan pilihan lain, ya. Di mana pilihan lain itu, ya, justru resikonya lebih berat, ya. Jadi kalau tadi Allah berikan pada kita suruh milih beriman atau pilih kafir, ya. Pilih kafir enggak, tapi juga enggak beriman, gitu ya. Nah, berarti kan tidak memilih dua-duanya, gitu ya. Nah, ini berarti milih yang mana, gitu ya. Nah, ini orang yang tidak memilih beriman juga tidak, milih kafir juga tidak. Ini justru malah dia hakikatnya menjatuhkan pilihan yang lebih berat, lebih jelek, gitu ya. Maka dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Nisa 145 itu, ya, Allah menggambarkan innal munafikina fitarkil aswari minar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan dalam neraka yang paling bawah. Maka para sahabatku sekalian, pendengar dan pemirsa, sekali lagi Allah itu memberikan pada kita pilihan, suruh memilih apakah kita memilih beriman ataukah memilih kafir. Insya Allah kita tidak ada yang memilih kafir, gitu ya. Insya Allah tidak ada yang memilih kafir. Tapi betulkah kita itu memilih beriman? Ya. Karena tadi Allah pilihannya hanya dua, suruh milih satu di antara dua itu. Apakah memilih beriman ataukah memilih kafir? Nah, kalau kita tidak memilih kafir, pertanyaannya adalah betulkah kita memilih beriman? Nah, ini tentunya akan terjawab dalam skala tingkah laku, dalam perbuatan, ya, segala amal yang kita lakukan. Ya. Karena kalau kita katakanlah tidak memilih, oh saya tidak memilih kafir, gitu ya, karena tadi Allah sampaikan konsekuensinya
Inna a'tadna lidzalimina naro. Allah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Kenapa dikatakan orang yang zalim? Orang yang zalim adalah orang ya, diantaranya adalah orang yang berbuat kebaikan untuk dirinya, tapi tidak mau. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu bermanfaat untuk diri kita, kemanfaatannya untuk diri kita, kok kita tidak mau, itu dikatakan orang yang zalim, mendolimi diri sendiri. Ya. Nah, tadi Allah sudah siap sudah Allah berikan opsi ya, apakah mau beriman ataukah kafir ya. Kalau oleh berkafir jelas tadi ya, Allah siapkan berupa ya, orang-orang yang zalim yaitu neraka ya. Nah, kemudian pertanyaannya, betulkah kita beriman gitu ya? Betulkah kita memilih beriman ya? Maka di situ yang menjadi tanda tanya besar ya. Karena kalau kita tidak memilih kafir tetapi juga tidak menjadi orang yang hakon mukmin ya. Orang yang betul-betul beriman gitu ya. Nah, ini itu dikatakan hakikatnya kita menjatuhkan pilihan yang terjelek ya. Penampilannya secara lahiriah kayak seperti orang yang beriman begitu, tetapi hakikatnya adalah kafir ya. Maka itu dikatakan dalam penggolongan manusia dalam menanggapi Al-Quran, terus bagaimana dalam surat Al-Baqarah itu ya, yaitu ada yang disebut dengan orang munafik ya. Nah, orang munafik ini adalah orang yang justru resikonya lebih berat ya. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti akan ditempatkan neraka paling bawah. Orang kafir jelas tadi disiapkan oleh Allah neraka. Nah, orang munafik ini nerakanya jauh lebih dahsyat, jauh lebih keras di situ. Siksa Allah lebih berat di situ. Jadi sama-sama masuk neraka, tapi di situ dikatakan inti neraka, gitu ya. Kalau mungkin ibaratnya ya, kalau para pendengar dan pemirsa misalnya sedang merebus air begitu ya, itu kan yang paling dekat dengan api itu kan yang paling panas gitu ya. Nah, ini juga orang munafik itu ditempatkan neraka paling bawah. Karena itu ya, itulah diantara pilihan-pilihan. Dalam hidup ini pun kita juga sering dihadapkan dengan pilihan ya. Misalnya ya dalam kita hidup di masyarakat, di kampung dan sebagainya, di mana di situ juga kadang masih ada tradisi-tradisi ya, peninggalan nenek moyang yang mana tradisi tersebut ya kadang mempunyai daya paksa gitu ya, daya paksa. Jadi kalau nggak ikut tradisi maka ya, dipaksa harus keluar dan sebagainya. Ya. Sehingga di situ mungkin kita harus memilih. Kemudian juga kita hidup di era abad 21 ini, era globalisasi ini, mau tidak mau juga dihadapkan pada banyak pilihan. Ya. Banyak pilihan. Maka dengan era informasi seperti ini, ya, seperti halnya katakanlah kita punya gadget, ya, punya HP gitu ya. Dengan HP itu banyak pilihan ya, yang bisa kita pilih. Ya. Nah, kita memilih yang mana gitu ya. Nah, HP itu bisa dipakai untuk positif, bisa juga untuk negatif. Nah, ini maka dengan era globalisasi ini juga kita bisa melihat di daerah yang lain yang non jauh di sana, gitu ya. Sehingga itu pun juga akan memengaruhi kita. Ya. Kita memilih yang mana. Ya. Kemudian kita juga di sisi lain sudah dilahirkan atau sudah memilih agama Islam. Ya. Bagaimana dengan keislaman kita? Ya. Apakah kita akan tadi ya, betul-betul hakun mukmin ataukah
sebaliknya. Maka dari itu, itulah beberapa contoh-contoh bahwa hidup itu harus memilih, ya, harus memilih. Nah, tentu ya, kita dalam menentukan pilihan harus berdasarkan alasan, ya. Karena apa? Setiap yang kita pilih, setiap yang kita tentukan, maka nanti pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Apa-apa yang kita pilih, apa-apa yang kita lakukan, tentunya harus kita sadari bahwa itu nanti ada konsekuensinya. Sebagaimana tadi di depan bahwa famang sa'afal yu'min, wa mang sa'afal yakfur. Siapa beriman, tentunya kalau orang beriman, maka Allah siapkan surga, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun itu. Nah, orang yang menolak kafir tadi, itulah orang yang zalim, yang Allah sediakan neraka. Maka dalam memilih tadi tentunya perlu dengan kesadaran penuh, ya. Perlu dengan kesadaran penuh. Nah, untuk bisa dengan kesadaran penuh tentunya ya harus dengan ilmu, ya, harus dengan ilmu. Maka Allah juga menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ya, dalam surat Al-Isra ayat 35 misalnya. Ya. Wala takfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu nanti akan ditanya. Maka wala takfu ma laisa laka bi'ilmun. Janganlah kamu berbuat, janganlah melakukan sesuatu tanpa berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan. Tentu sebagai rujukan kebenaran adalah Al-Quran. La ikrah fiddin. Ya. Bahwa Al-Quran ini adalah sumber kebenaran. La raiba fih. Dalikal kitab la raiba fih. Sungguhnya kitab Al-Quran inilah sesuatu yang tidak ada keraguan dalamnya. Maka dalam menentukan pilihan tentunya harus didasarkan pada pengetahuan dan tentunya adalah informasi-informasi dari Allah dan Rasul. Sebagaimana Rasulullah juga sudah mewasiatkan pada kita bahwa taraktu fikum amroini antadillu ma masaktum bima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Setelah aku tinggalkan dua perkara, barang siapa yang berpegang teguh pada dua perkara itu, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu apa? Yaitu kitabullah, yakni Al-Quran, sunnatan Nabi, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para sahabatku, pendengar dan pemirsa, ya, maka karena dalam hidup ini itu harus memilih, maka tadi dalam memilih pun kita harus dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan argumen yang benar. Argumen yang benar tentunya adalah berdasarkan petunjuk, ya, dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Para pendengar yang berbahagia serta pemirsa, ya, insya Allah dari dua pilihan tadi, ya, apakah beriman ataukah kafir, ya, insya Allah kita tidak ada yang memilih kafir, ya. Nah, untuk mewujudkan agar kita tidak terbelok, ya, pilihan kita, yaitu supaya betul-betul kita memilih beriman, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita upayakan. Ya. Yang pertama adalah senantiasa meluruskan asas kehidupan kita, meluruskan niat kita, meluruskan tujuan kita. Ya. Dalam surat Al-An'am 162, ya, Allah juga tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, ibadah sembilanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Maka di sini, ya, sahabat sekalian,
untuk bisa ya mewujudkan hakun mukmin, ya, maka kita perlu senantiasa meluruskan ya niat kita, meluruskan ya akidah kita, meluruskan hati kita. Ya. Apa yang kita tuju bahwa di situ hanya semata-mata Allah. Ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa madrabil alamin. Bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah. Dan itulah yang menjadi salah satu amal ya, bahwa kita nanti akan menjadi orang yang kecewa gitu ya, kalau tidak mempersiapkan yang namanya amal soleh gitu ya. Dalam misalnya dalam surat Al-Mu'minun gitu ya, orang yang idza jaa ajaluhum ya, bahwa orang yang begitu mereka meninggal dunia, qala rabbirji'un, kembalikanlah aku dunia, la'ali amalu sholika, agar aku dapat beramal soleh. Oleh siapa? Selama hidupnya tidak mempersiapkan yang namanya amal soleh, sehingga menjadi penyesalan. Begitu nyawa di tenggorokan menjadi menyesal di situ. Nah, maka ini tadi bagaimana kehidupan kita, bahwa hidup kita, mati kita, ibadah kita, termasuk sembilan kita itu hanya semata Allah. Maka di situ perlunya selalu dalam hati kita tasghihun niat, meluruskan niat bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah. Ya. Hanya karena Allah. Maka dalam hadis juga disebutkan bahwa innallaha la yuqbala minal amali maka nalahu kholisan rabtu bi wajhu. Sungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang kecuali kholis ya, ikhlas, yaitu hanya ditujukan kepada Allah. Maka mulai hari ini kita berniat, berazam bagaimana setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita niatkan untuk hanya mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, bahwa hidup ini kan perlu proses ya, perlu proses. Jadi kita hidup ini kan ya tergantung jatah kita masing-masing. Tapi bagaimanapun juga itu melalui prosesnya. Maka untuk menyuburkan tadi supaya kita senantiasa juga bisa niat karena Allah, nah itu perlu ilmu, perlu informasi ya. Maka dalam surat Az-Zumar ya, alladzina yastami'una al-qawla ya, wa yattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang menegakkan perbuatan baik, kemudian dia mengikuti dengan baik. Alias apa? Kalau kita senantiasa mendengarkan firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah, ya, maka insya Allah kita juga akan teringat, bahwa saya melakukan ini adalah karena Allah. Ya. Kita tidak mungkin akan melakukan karena Allah kalau tidak tahu apa sih kok karena Allah gitu ya. Misalnya saya ke pasar, kok karena dalam rangka dapat ridha Allah, apa hubungannya? Ya. Nah, tentunya kalau ini tidak ada pengetahuan, apa kok bekerja atau ke pasar kok mendapatkan ridha Allah gitu ya. Nah, tentunya ini sulit nanti dilaksanakan ya. Maka ini perlunya mengkaji ya, belajar senantiasa mengkaji di situ ya. Jadi yang pertama tadi betul-betul berazam bahwa kita akan senantiasa bagaimana hidup ini adalah karena Allah. Untuk memperkuat itu maka perlu selalu mengkaji ya, mempelajari sumber-sumber Islam ini ya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah kemudian kalau kita sudah ya, mengidentifikasi ya, sumber-sumber Islam tadi, maka perlunya selalu tadi mendengarkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan ini penting bagi orang beriman. Ya. Nah, kemudian setelah itu perlunya ya hidup dalam kebersamaan. Ya. Hidup kebersamaan, hidup terpimpin. Karena apa? Agama ini tidak akan sempurna, tidak bisa dilaksanakan tanpa kebersamaan. Ya. Kalau kita individu-individu, ya mungkin tapi tidak akan sempurna di situ. Ya. Maka ini perlunya kita mengkaji, membuat mengikuti kelompok pi'ah yang di situ bagaimana mendukung keimanan kita agar kita senantiasa dari
hidup itu senantiasa ikhlas karena Allah, kemudian sebagaimana selalu diingatkan kepada petunjuk Allah dan Rasul, maka itu perlunya hidup dalam kebersamaan. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita betul-betul memilih hidup kita ini, yaitu menjadi hakun mukmin. Nah, demikian saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini ya. Luar biasa terkait dengan hidup harus memilih. Tentunya kita harus memilih yang terbaik pilihannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat-kiatnya sudah disampaikan dari Ustadz tadi terkait dengan meluruskan niat, dan kita harus sadar bahwasanya hidup ini harus berproses, dan yang terakhir harus kita hidup dalam kebersamaan. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu ya, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, dan tentunya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini tentunya kita bersama dengan Ustadz Profesor Amir Husni ya. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya silahkan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau bisa pula melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini ya. Dan kesempatan pertama coba kita berikan untuk penelpon di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Baik, silahkan dicoba kembali ya untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Namun untuk itu sembari kita menunggu Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp terlebih dahulu. Yang pertama dari hamba Allah di Jambi. Ustadz izin bertanya, saya baru diuji sakit kaki, payah berjalan, jadi wudhu batal. Lalu wudhu sampai tempat sholat itu batal lagi. Sampai 2 kali karena mau jalan ngambil wudhu. Sakit, jadi saya tayamum. Apakah diperbolehkan Ustadz menurut tuntunan itu mau sholat malam? Lalu saya melaksanakan diri wudhu dan untuk sholat subuh Ustadz. Ya, ini kakinya sakit gitu ya. Yeah. Tapi kalau kena air nggak apa-apa ya. Tidak ada keterangannya. Nah, cuma kalau untuk berjalan itu payah gitu ya. Yeah. Sehingga ini harus bolak-balik gitu ya. Jadi yang pertama secara prinsip siapa sih yang boleh tayamum gitu ya? Yang boleh tayamum siapa? Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 ya, di sana disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum maridun aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa dan seterusnya ya. Falam tajidu ma'ang fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ya. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ya. Jadi di situ yang boleh tayamum adalah satu orang yang sakit ya, karena sakit ya. Kemudian yang kedua orang yang musafir ya. Kemudian orang yang junub ya, tapi tidak mendapatkan air gitu ya. Maka di situ diperbolehkan tayamum. Nah tadi sakitnya kaki ya, di mana yang dimaksud sakit di sini adalah ya kalau pertama mungkin tidak bisa bergerak gitu ya, tidak bisa bergerak seperti orang stroke gitu ya. Orang stroke kan tayamum wudhu kan sulit ya, maka ya boleh tayamum gitu ya. Kemudian ini tadi ada dua persoalan tentunya ya.
Sebetulnya bisa wudhu, nah, cuma dia kalau wudhu harus tadi jalan. Sedang untuk jalan tadi sulit gitu ya. Kemudian ngentut gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu dia perhatikan tentunya dalam wudhu tadi ya kentutnya itu ya dituntaskan dulu gitu ya. Kan tadi penyebabnya kan kentut, sering kentut gitu ya. Nah ini penyebab kentutnya apa? Mungkin karena makanan atau faktor lainnya. Maka ini pada waktu wudhu ya sudah bisa wudhu ya supaya tidak mudah kentut lagi kira-kira gimana? Itu maka kentutnya sebaiknya dituntaskan dulu ya. Kemudian ya kalau sudah maksimal gitu ya. Ini tadi kan karena mau wudhu lagi tapi karena jalannya payah gitu ya, jalan payah gitu. Maka ini kalau boleh saya memberikan saran ya, pertama upayakan dulu untuk ya tadi kentutnya pada waktu wudhu ya. Pada waktu mau wudhu itu pastikan ya kentut-kentut itu bisa sudah keluar dulu gitu ya. Atau bagaimana kok mudah kentut ya. Ini biasanya banyak faktornya. Ya itu diatasi dulu. Kalau itu ternyata kentut tadi gitu ya, tidak bisa diatasi, selalu sering kentut gitu ya. Sementara tadi harus jalan itu payah gitu ya, jalan payah. Nah, maka ya prinsipnya kalau tadi kan wudhu itu boleh tayamum kalau karena sakit ya. Di mana dia tidak bisa wudhu gitu ya, atau kalau terkena air itu menyebabkan menyebabkan sakitnya tambah parah. Seperti kalau kena luka gitu ya, kena luka, kalau dengan lukanya itu kena air, menyebabkan lukanya itu sulit sembuh, ya, maka boleh tidak wudhu di situ, tayamum di situ. Ya. Maka ini kalau saran saya untuk Bapak yang dari Jambi tadi, upayakan agar ya kentutnya itu diatasi ya. Tidak, kan mungkin dalam waktu 1 jam tidak kentut itu bisa enggak gitu ya. Kalau bisa insya Allah itu lebih baik tadi, ya tetap bisa wudhu, kemudian sholat seperti biasa. Maka ini yang itu betul karena yang namanya tadi sakitnya bukan karena kena airnya, tapi ini kan karena gerak payah tadi gitu ya. Atau mau diibaratkan seperti orang stroke itu kan nggak bisa gerak gitu ya. Wudhu nggak bisa, kalau itu kan beda lagi. Kalau ini sebenarnya kan bisa wudhu, tapi kalau untuk jalan kaki payah gitu ya. Nah kemudian, bagaimana supaya tidak bolak-balik tadi? Ya, karena masalah kentut tadi ya sebaiknya diatasi kentutnya dulu. Ya. Mungkin demikian, mudah-mudahan dipahami. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Chandra di Gemolong. Ustadz, saya menyuruh anak sholat tapi tidak segera dilaksanakan. Akhirnya saya bosan tidak menegur untuk sholat. Apakah saya berdosa, Ustadz? Yeah. Jadi kewajiban kita, apalagi seorang ibu gitu ya, punya anak, tentunya adalah menggeretai ya, bagi mengarahkan, ya, mengingatkan pada anak-anaknya. Nah, dalam mengarahkan tadi tentunya niatnya harus lurus ya. Kenapa kok kita mengingatkan anak kita? Kenapa kok kita semacam menyuruh anak kita ya? Itu tujuannya apa? Landasannya apa ya? Kalau landasannya karena Allah, ya, Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tentunya apa yang kita lakukan itu kita akan melaksanakan dengan senang hati ya, dan tidak bosan. Ya. Tadi kenapa kok ini anak saya tidak segera melaksanakan, kemudian malas mengingatkan lagi. Ya. Nah malas ini kemungkinan besar adalah karena nafsu, bukan dorongannya karena Allah, gitu ya. Maka ini, maka dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, bagaimana berupaya tadi bahwa kita melakukan sesuatu itu adalah karena Allah.
bukan karena nafsu kita. Ya. Kadang-kadang kita orang tua kan merasa sebagai orang tua harus dihormati, harus dihargai, sehingga kadang yang muncul nafsu kita, ego kita gitu ya. Karena ego, karena nafsu ya kadang-kadang maka tadi akhirnya bisa jadi malas tadi ya. Mau apa kebaikannya juga untuk dia kok dia nggak mau ya udah. Nah, ini tentunya apalagi itulah anak kita gitu ya. Maka tentunya kita harus senantiasa greteh di situ ya. Apa yang kita lakukan hanya karena Allah, maka juga tidak bosan-bosan untuk didoakan ya. Didoakan bagaimana agar anak-anak kita ya, kalau dibangunkan ya cepat bangun ya. Kemudian kalau ada panggilan sholat bisa segera sholat gitu ya. Ya maka selain secara lahiriah kita ingatkan ya. Kemudian juga kita doakan, tentunya juga diarahkan bagaimana ngajinya gitu ya. Karena tadi ya kita kalau dalam beragama ini tidak punya informasi dari Allah dan Rasul, ya akan sulit. Ya. Maka perlunya anak-anak kita didekatkan dengan sumber kebenaran. Sumber kebenaran di situ. Ya. Maka mengingatkan itu juga tidak hanya waktu sholat, tapi bagaimana juga ngaji, aktivitas-aktivitas pengajian, memahami ilmu, nah itu juga perlu digretai di situ. Ya. Maka ini jangan bosan-bosan, Ibu ya. Selama yang kita lakukan hanya betul-betul karena ingin dapat ridha Allah, insya Allah kita tidak mudah bosan. Tapi kalau kita landasannya, tujuannya adalah karena nafsu saja, tidak betul-betul ikhlas karena Allah, itu biasanya akan ada penyakit, yaitu yang namanya bosan. Itu adalah dari setan di situ. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengingatkan pada putranya tadi. Demikian. Baik, berikutnya Ustadz dari Bapak Lastono di Purwodadi. Ustadz, saya lagi sakit luka bakar dan kalau kena air sakit. Bagaimana cara tayamum dan niat yang benar, Ustadz? Ya, ini lukanya seberapa besar gitu ya? Atau ya, kalau katakanlah ya luka pada bagian kaki misalnya, ya sudah yang bagian kaki itu nggak perlu kena air ya. Nah air jadi kalau bagian luka tertentu bisa saja dihindari di situ ya, tidak dikenakan air. Kalau tadi bahwa orang jika kamu sakit ya boleh tayamum di situ. Jadi contohnya ya kalau demam misalnya ya, orang penyakit demam ya. Demam itu kan kena air dikit aja kan udah menggigil gitu ya. Nah ini kan boleh tayamum jadi kalau kena air, begitu kena air sedikit aja udah berpengaruh pada dirinya. Nah ini kalau luka tergantung lukanya apakah lukanya betul-betul nggak memungkinkan ya. Seluruh bagian yang harus kena air itu kena air, seluruh bagian wudhu yang harus kena air itu tidak memungkinkan atau hanya sebagian. Kalau lukanya hanya sebagian, maka bisa saja wudhu maksimalnya ya yang bagian luka tidak kena air. Tapi kalau ini dikatakan luka bakar, kemungkinan kan ya hampir merata ya, hampir semua bagian ya, tubuhnya kena luka di situ. Nah, bagaimana tayamumnya? Ya semaksimalnya. Ya namanya tayamum ya, itu kan bagian-bagian yang bisa diusap ya diusap dengan semaksimalnya. Kan kena air sakit. Nah, kalau kena debu gimana? Nah, maka di sini tentunya semaksimalnya tadi bagian-bagian yang bisa ditayamumi ya. Kalau bisa dikena air tadi juga dikena air. Maka ini cara tayamumnya ya seperti biasa ya. Jadi berdoa kepada Allah dalam hati kita ya, bahwa saya tayamum ya. Kemudian menempukkan telapak tangan ya pada daerah yang ada debunya, kemudian mengusapkan mulai dari muka ya. Kemudian juga pergelangan. Nah di situ dengan mengusapkan tadi sekali tepuk ya.
Jadi semaksimalnya ya untuk melakukan tayamum tadi. Ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Yeah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Jasman di Semarang. Ustadz, apa salah satu tandanya jika manusia itu disuruh pilih kafir atau beriman, Ustadz? Apa tandanya kalau seseorang itu suruh memilih kafir atau beriman? Iya, Ustadz. Ya, semua manusia kan sudah diseru Allah di situ ya. Al-Quran itu adalah tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Di situ Allah tegaskan al-haqqu min rabbikum. Faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Katakanlah yang namanya kebenaran itu dari tamu dari Allah ya. Siapa yang beriman silahkan beriman, dan siapa yang kafir silahkan kafir. Jadi pertanyaannya tanda-tanda suruh milih beriman atau kafir gitu ya. Itu tandanya seperti apa? Nah itu suruhan itu pada semua manusia, kepada kita semua. Jadi orang yang ya, beriman tentunya dia akan yakin ya bahwa di antara rukun iman itu kan iman kepada kitab. Ya, itu salah satu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran disampaikan di situ bahwa kebenaran itu dari Allah. Ya. Maka yang namanya ya segala sesuatu yang ukuran benar salah itu harus dari Allah. Nah, dalam hal ini adalah berdasarkan Al-Quran. Maka di situ Allah tegaskan siapa yang boleh beriman silahkan beriman, siapa yang boleh kafir silahkan kafir. Maka di situ kita semua itu oleh Allah diberi pilihan. Jadi manusia siapapun itu sebetulnya Allah tidak pernah memaksa kita. Maka dalam hal ini kita juga perlu menyadari bahwa iman itu menjadi orang beriman itu adalah pilihan. Menjadi orang beriman itu pilihan. Maka jangan sampai kita, saya dipaksa untuk jadi orang beriman. Jadi untuk jadi beriman itu hakikatnya adalah pilihan kita. Allah tidak pernah memaksa kita untuk jadi orang beriman. Tapi tadi ya, pilihan-pilihan kita itu punya konsekuensi. Ya. Termasuk kita memilih agama Islam itu pun juga Allah bebaskan. Kita mau beragama Islam atau tidak, silahkan. La ikraha fiddin. Maka ini karena kita manusia diberi Allah berupa akal, maka disitulah kita dalam memilih segala sesuatu harus berdasarkan akal kita, berdasarkan ilmu ya. Dan pilihan-pilihan kita itu nanti harus kita bertanggungjawabkan. Ya. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tanpa menyadari akan konsekuensinya sehingga nanti kecewa lu. Ternyata kok saya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Nah ternyata dalam hidupnya nggak jelas, nggak memilih suruh beriman juga nggak beriman, suruh kafir pun juga nggak mau, tapi juga tidak jadi orang beriman. Maka tadi dikatakan innal munafiqina fitarkil asfali nanar, bahwa orang munafik itu ditempatkan neraka yang paling bawah. Jadi tanda-tandanya apa orang itu memilih ya suruhan itu pada semua manusia, siapapun manusia ya diseru oleh Allah seperti itu, silahkan mau beriman silahkan, mau kafir silahkan, masing-masing ada konsekuensinya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa dan khususnya yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Serta tidak terasa Ustadz kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk bimbingannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan tentunya jumpa lagi di pekan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifudin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.